SBC bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Desember 2024, di mana sejumlah informasi Ambon, Kota Ambon tak terurus. Pantauan tribunambon.com pada Senin 9 Desember 2024, sekitar pukul 1 siang banyak rumput liar nampak tumbuh subur. Bahkan ketinggiannya pun sudah melebihi tinggi orang dewasa. Sisi masuk jalan ke area makam juga sudah banyak ditumbuhi rumput liar, tempat seperti tak terurus. Sementara itu, salah seorang pengendara Rizky Pelu mengaku bahwa lampu jalan yang terpasang di kawasan TPU juga tak berfungsi dengan baik. Dirinya berharap agar akses publik ini dapat terawat dengan baik. Sebagai informasi, TPU COVID-19 di perbatasan Desa Hunut dan Negeri Hitu Kabupaten Maluku Tengah itu telah digunakan pada Mei 2020 lalu. Lahan tersebut seluas 1,8 hektar dan saat itu diperuntukkan sebagai lahan tempat pemakaman umum atau TPU masyarakat Kota Ambon yang meninggal dunia akibat COVID-19. Berita selanjutnya, Tribuners, Analatu Konsina luncurkan buku Arung Jeram Pernikahan, ajak akhiri kekerasan terhadap perempuan. Anggota DPD RI asal Maluku, Ana Ruswan Latukonsina meluncurkan buku Arung Jeram Pernikahan. Peluncuran buku yang digelar oleh Yayasan Jantung Hati berlangsung di Kota Ambon Jumat 6 Desember 2024 lalu. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang digelar setiap tahunnya. Pada kesempatan itu, anggota DPD RI asal Maluku, Ana Ruswan Latukonsina kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Maluku. Bu Ana, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa angka perceraian di Indonesia, khususnya di Maluku, terus meningkat. Menurutnya, tingginya angka perceraian ini erat kaitannya dengan maraknya kasus KDRT. Berbagai faktor seperti judi online, miras, dan kekerasan fisik menjadi pemicu utama terjadinya konflik dalam rumah tangga. Melalui buku ini, Bu Ana mengajak semua pihak untuk merenung lebih dalam tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun menyentuh, dirinya berbagi kasih nyata para korban KDRT yang telah ia temui selama bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia sosial. Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Melalui buku Arung Jeram Pernikahan, Bu Ana berharap dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk berani bersuara dan mencari bantuan ketika mengalami kekerasan. Selain itu, Tribuners, buku ini juga ditujukan bagi masyarakat luas agar mereka dapat lebih memahami permasalahan KDRT dan berperan aktif dalam mencegahnya. Ada Ibu Sri, ada Pak Kabir dari Pemerintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas pertemuan kita di siang hari ini, diizinkan bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam satu momen yang sangat penting, di mana setiap tahun kita dari belakangan ini, yaitu judi online. Judi online, miras, kekerasan fisik, kekerasan dan juga dilakukan pada hari ini. Iya, terima kasih Bapak Ibu, mohon tetap di tempat. Selanjutnya penyerahan buku secara simbolis dari penulis Bu Ana Latukonsina kepada menjadi bagian penting dalam proses ini. Apa masuk kepada ya Bapak Ibu sekalian, selain hari ini adalah rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap bagaimana berapa banyak anak-anak Indonesia yang tumbuh dalam keadaan broken home, rumah tangga mereka hancur. Bagaimana mereka dididik, ada Ibu Rokanasi, ada Ibu Remisanasi, ada Ibu Sri, ada Pak Kabir dari Pemerintah kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas pertemuan kita sehat walafiat dalam satu momen yang sangat penting, di mana setiap tahun kita menjadi belakangan ini masalah di media sosial. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Daerah Pemilihan Maluku Ana Ruslan Latukonsina, menyoroti maraknya masalah rumah tangga yang diumbar di media sosial. Melalui bukunya yang berjudul Arung Geram Pernikahan, Ana mengajak masyarakat khususnya pasangan muda untuk lebih bijak dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Menurutnya masalah rumah tangga adalah ranah pribadi yang sebaiknya diselesaikan secara internal. Ia berpendapat bahwa menumpahkan masalah rumah tangga di ruang publik justru akan memperparah situasi. Ana yang telah membina rumah tangga selama 50 tahun bersama suaminya memahami betul dinamika sebuah pernikahan. Pengalaman panjang dalam berumah tangga ini menjadikannya sosok yang tepat untuk memberikan nasihat. Ana berpendapat bahwa menumpahkan masalah rumah tangga di ruang publik justru akan memperparah situasi. Ia juga menyoroti kecenderungan netizen yang seringkali menjelaskan pasangan satu sama lain. Maksud kami, seringkali menjelekkan pasangan satu sama lain di media sosial. Diketahui selain aktif di dunia politik, Ana juga dikenal sebagai sosok yang peduli pada masalah perempuan dan anak. Sejak muda ia aktif di berbagai organisasi perempuan dan mendirikan Yayasan Jantung Hati yang bergerak dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan anak. Pengalamannya sebagai Kepala Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Provinsi Maluku selama 13 tahun. Dari 2007 sampai dengan 2020 menjadi bakti dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Universitas Kota dengan mulai ini diumbar di media. Apapun yang kita lakukan di dalam sebaiknya kita sendiri, jangan kita marah suami umbarnya di media. Karena kalau urusan dua orang sudah dicampur aduk dengan berbagai masukan netizen, itu akan lebih memperparah gitu. Iya, kalau netizennya memberikan informasi ataupun memberikan yang baik gitu ya. Tips-tips yang baik, tapi kalau lebih memparah, memberi lebih parah apa yang dia sampaikan, tentunya akan lebih membuat panas masing-masing pasangan. Dan biasanya kalau yang di sosial media itu kan menjelekkan pasangan yang satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, informasi itu bagus, tapi sebaiknya masalah pribadi tidak diumbar di media sosial. Mudah-mudahan dengan acara hari ini dan juga buku yang sangat jauh dari sempurna ini bisa menjadi sedikit mengobati atau punya. Tribuners, harga bahan dapur di Pasar Mardika masih turun, cabai besar Rp20.000 per kilo. Harga sejumlah bahan dapur di Pasar Mardika Kota Ambon masih turun Senin 9 Desember 2024. Pantauan tribunambon.com pukul setengah 4 sore, harga cabai kecil dibanderol Rp40.000 per kilo. Harganya turun dari Rp50.000 per satu pekan ini. Sementara cili besar dan tomat harganya masih bertahan dalam 2 pekan ini, yakni cili besar dibanderol Rp20.000 per kilo dari harga sebelumnya 2 pekan Rp35.000 per kilo. Sementara tomat dibanderol Rp20.000 dari harga sebelumnya melonjak hingga Rp30.000. Hal ini dikarenakan stok bahan bumbu dapur melimpah di pasar Kota Ambon. Untuk prediksi kenaikan atau penurunan harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, Iwan belum mengetahui pasti. Hal tersebut dikarenakan bahan-bahan itu sering mengalami fluktuasi dengan waktu yang singkat. Terkait distribusi pasokan bahan dapur disebutkan, Iwan berasal dari Surabaya, Makassar, Manado, Kabisonta, dan Namlea. Hanya boleh semua boleh. Timang enggak? Timang enggak? Aduh.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Unik, jemaat gereja di SKB UN Kota Tual memanfaatkan botol plastik bekas untuk pembuatan pohon Natal. Pemuda di SKB UN Kota Tual memanfaatkan sejumlah plastik bekas menjadi pohon Natal. Pohon Natal setinggi 6 meter dari plastik bekas tersebut berdiri megah di perempatan UN SKB, di mana terletak tugu jam yang berdiri kokoh di sana. Keberadaan pohon Natal dari plastik bekas ini cukup menyedot perhatian pengendara dan warga yang ramai bersuah foto di kawasan ini. Apalagi ditambah aksesoris dan pernak-pernik Natal yang dibuat dari plastik dan styrofoam bekas serta lampu hias yang menambah elok suasana malam di Kota Tual. Ridho Dahaklori, salah satu pemuda SKB yang turut menggagas pohon Natal ini, mengatakan ini murni inisiatif dari anak-anak SKB. Menurutnya ini juga merupakan salah satu cara kreatif pemuda SKB mengatasi atau meminimalisir timbunan sampah di kawasan Kota Tual. Dijelaskannya dengan masa pengerjaan kurang lebih dari 2 pekan, plastik yang dikumpulkan digunting, kemudian dirangkai pada tali senar, diberi warna putih dan dirangkai menjadi pohon Natal. Ronald, salah satu pengendara motor yang biasa melintasi di kawasan tersebut, mengatakan ini keren untuk ajang buat konten. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal